bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulia Cahyani Putri, Prodi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum Islam. Saya dari 23 HTN 7. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai materi psikologi hukum. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai definisi hukum. Hukum adalah sekumpulan aturan yang mengatur perilaku masyarakat melalui perintah dan larangan. Jika dilanggar, maka pemerintah dapat mengambil tindakan. Adapun hukum menurut Hans Kelsen, yaitu mendefinisikan hukum sebagai norma yang menentukan syarat dan akibat suatu perbuatan. Selanjutnya yaitu teori tujuan hukum. Yang pertama ada keadilan. Hukum bertujuan untuk memastikan keadilan bagi semua pihak. Yang kedua ada kemanfaatan. Ini kemanfaatan berfokus pada pencapaian manfaat bagi masyarakat luas. Selanjutnya gabungan keadilan dan kemanfaatan, yaitu mengupayakan tercapainya keadilan sekaligus manfaat dalam pelaksanaannya. Yang selanjutnya yaitu ketertiban dan ketentraman, yaitu menjaga ketertiban dan kedamaian dalam masyarakat. Selanjutnya yaitu fungsi hukum. Fungsi hukum yang pertama yaitu memberikan pengesahan terhadap kebiasaan dan norma yang berlaku. Yang kedua sebagai instrumen untuk melakukan perubahan sosial. Yang terakhir menjadi panduan dalam menyelesaikan konflik dan perselisihan sosial. Adapun penegakan hukum yaitu upaya untuk menjadikan hukum sebagai pedoman nyata dalam kehidupan sehari-hari. Pengakuan bisa bersifat luas atau melibatkan seluruh masyarakat, atau sempit atau dilakukan oleh aparat khusus. Selanjutnya peran penegakan hukum yang pertama yaitu polisi. Peran polisi yaitu melakukan penyelidikan pelanggaran hukum. Selanjutnya ada jaksa yaitu mengajukan tuntutan hukum dalam perkara pidana. Selanjutnya ada advokat, memberikan bantuan hukum bagi yang memerlukan. Baik, selanjutnya kita masuk tentang psikologi hukum. Apa sih tujuan psikologi hukum? Tujuan psikologi hukum yang pertama yaitu menyediakan pemahaman yang berguna dalam penegakan hukum. Yang kedua, menjelaskan perilaku terdakwa dan korban selama berlangsungnya proses. Yang ketiga yaitu membantu penyidik dalam menginterogasi korban, saksi, atau pelaku. Selanjutnya membantu kepolisian dalam mengidentifikasi pelaku dan menentukan motivasi di balik tindakan kejahatan tersebut. Selanjutnya peran psikologi hukum. Yang pertama yaitu sebagai penasihat yang memberikan rekomendasi kepada terdakwa atau saksi. Yang kedua sebagai penilai, yaitu mengevaluasi kondisi mental korban, saksi ataupun pelaku. Selanjutnya sebagai inovator, mengusulkan perubahan atau pembaruan dalam sistem hukum. Sekarang kita masuk kepada definisi psikologi hukum. Definisi psikologi hukum yaitu disiplin ilmu yang mempelajari kaitan antara hukum dan perilaku manusia, termasuk analisis terhadap sikap atau tindakan yang berhubungan dengan hukum serta faktor psikologi yang mempengaruhinya. Baik, terakhir kita masuk kepada peran psikologi dalam sistem hukum. Yang pertama dalam peran kepolisian yang berfungsi dalam penyelidikan dan identifikasi pelaku. Yang kedua pada kejaksaan, yaitu membantu menilai kondisi psikologi saksi atau terdakwa. Yang ketiga yaitu di pengadilan,
Psikologi dapat berperan sebagai saksi ahli. Yang terakhir yaitu di lembaga pemasyarakatan, yaitu berperan dalam proses rehabilitasi bagi narapidana. Dan secara keseluruhan pada materi ini yaitu menekankan pentingnya peran psikologi dalam memahami perilaku manusia yang terkait dengan hukum, serta berbagai kontribusi yang dapat diberikan psikologi pada setiap tahap proses hukum, dari penyidikan hingga rehabilitasi. Baik, mungkin sekian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.